Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, summa amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan petunjuknya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kajian atau dars pada kesempatan yang berbarakah ini, yaitu Madakhal ila Tasawuf al-Islami, pengantar ilmu tasawuf Islam oleh Sayyidina Maulana Nuruddin Dr. Al-Jumah sallallahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain, amin. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmah bagi seluruh umat manusia, yang menjadi uswatun hasanah bagi alam semesta. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki pembahasan tentang nafs, dan nafsu terbagi dua dalam pandangan hukama, yaitu nafsu syahwaniyah dan nafsu an-natika. Kemudian beralih ke nafsu menurut ulama tasawuf, itu ada 7 tingkatan. Yang pertama, nafsu al-ammarah bisu. Nafsu al-ammarah bisu ini kita sudah berbicara pada menjelaskan pada pertemuan yang lalu. Itu adalah marhalah pertama, nafsu al-ammarah bisu. Jadi nafsu ini adalah bukan seperti yang dikatakan oleh hukama bahwa nafsu syahwaniyah, tetapi dia adalah latifatun rabbaniyah yang disebutkan dalam Al-Quran, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb aw alqa sama wa syahid. Jadi nafsu pada dasarnya dia hati. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya teka-teki bahasa Arab. Jadi sering diungkapkan ma hiyal kalima idza ijtama iftaraka wa idza iftaraka ijtama. Di antaranya adalah itu kata-kata Islam dan iman. Kemudian juga nafsu dengan hati. Jadi kalau dia ketemu, dia akan berpisah. Tetapi kalau dia berpisah, dia akan maknanya menyatu, huwa. Jadi nafsu di sini seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, itu adalah hati. Itu hati yang merupakan hakikat manusia. Jadi nafsu pada dasarnya dia bersih. Itu dia bersih karena dia termasuk alamul amr, bukan alamul khalq. Alamul amr adalah itu Allah ciptakan tanpa zaman dan tanpa muddah, tanpa perantara. Itu namanya alamul amr. Seperti Al-Quran, ruh, nafsu, hati, ruh dan sebagainya. Beda dengan alamul khalq. Alamul khalq itu melalui perantara, ada patra waktu, ada sebab, itu penciptaannya, seperti langit dan bumi, manusia dan sebagainya. Jadi nafsu ini bersih karena dia condong kepada tabiat, condong kepada syahwat, sehingga derajatnya turun menjadi nafsu syahwaniyah, atau yang kita sebut dengan di dalam ulama tasawuf an-nafsu al-ammarah bisu. Ya, nafsu al-ammarah bisu ini sayruha ilallah. Jadi dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamuha alamus syahada. Jadi alamnya adalah musyahadah, alam nyata, karena dia masih ammarah bisu. Wa mahalluha as-sadr. Dia tempatnya di dada, bukan tempatnya di hati. Jadi dada yang ada daging ini namanya dada.
di dalamnya atau rohnya ada namanya hati. Namanya hati. Kemudian wa wariduha syariah. Jadi nafsul ammarah ini kalau dia berzikir kemudian ada waridat, itu berbentuk syariat, bukan berbentuk tarekat, hakikat dan ma'rifah, tetapi dia berbentuk syariat, perintah salat, puasa, haji dan sebagainya. Wa min yunudihi asyaitan, di antara pasukannya atau teman kerjasamanya dalam perusahaan untuk menghancurkan manusia adalah syaitan. Di sifat-sifatnya banyak. Jadi semua sifat-sifat yang buruk, yang jelek, itu dimiliki oleh nafsu al-ammarah bisu. Oleh karena itu dinamakan ammarah siga mubalaghah, karena semua sifat-sifat yang buruk dia miliki. Kemudian nafsu al-ammarah ini wiridnya adalah la ilaha illallah. Jadi kita mempunyai dua kunci untuk menundukkan nafsul ammarah bisu, atau dua jalan. Yang pertama kita menempuh dengan kitabullahi al-mastur, yaitu Al-Quran. Jadi wiridnya ini adalah la ilaha illallah. Kemudian ada kitabullahi al-manzur, yaitu al-kaun ini. Jadi yang perlu dilakukan untuk melemahkan nafsu ini adalah qillatul ta'am, wa qillatul manam, wa qillatu anam, wa qillatul kalam. Jadi ini yang dilakukan dari alamul khalq, yaitu sunan ilahiyah, qillatut ta'am wa qillatul manam. Jadi mengurangi makan itu bisa melemahkan nafsu al-ammarah bisu. Jadi kalau dia nafsu ini lemah, maka kerjanya kurang dan dia mengalami kesusahan untuk menundukkan manusia. Tetapi untuk naik ke derajat dari nafsul ammarah ke lawamah, ke mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, terus nafsu ke kamilah, itu butuh wirid tertentu. Di antara wirid yang perlu dibaca pada marhalah an-nafsu al-ammarah bisu adalah la ilaha illallah. Untuk keluar dari nafsu al-ammarah bisu, itu wiridnya la ilaha illallah. Yang kita baca sebanyak 100.000 kali. Baca setiap malam. La ilaha illallah ini adalah afdalul zikri, zikir yang paling abdal. Bahkan dia masuk hisnu atau perisai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, siapa yang masuk dalam perisai atau benteng saya, maka dia akan terlindung dari azab dan akan masuk ke dalam surga. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di halaman 87 ya. Fadal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qil ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qal akthiru min qawli la ilaha illallah. Jadi zikir nafsul ammarah bisu adalah la ilaha illallah dengan lafaz, makhraj dan tempat berhenti yang sah. Sebab kalau salah dia bukan zikir. Oleh karena itu ahlullah bahwasanya ketika berzikir harus jelas la. La ini harf murakkakah, bukan la. Jadi dia la i kemudian hamzah harus muhakkak. Tidak boleh tidak jelas hamzahnya la i. Sebab kalau kita tidak mengatakan i, dia akan menjadi ya, menjadi
la ilaha illallah itu tidak ada faedahnya dan bukan zikir. Kemudian la ilaha ha kasrah, kemudian bersambung dengan hamzah illa, ha illa, la ilaha illa. Tidak boleh berarti la ilaha terus disambung, karena istisna muttasil. Jadi la ilaha illallah, kemudian illallah ini suara tinggi dan harus keras. Jadi zikir la ilaha illallah tidak boleh, tidak bisa dengan suara kecil la ilaha illallah, harus dengan suara keras karena akan masuk ke seluruh anggota tubuh. Jadi la ilaha illallah di antara keutamaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Sahabat, ya Rasulullah, kaifa nujaddu imanana, bagaimana kita memperbaharui iman kita? Nabi mengatakan aksiru min qauli la ilaha illallah. Jadi perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini itu menghapus dosa-dosa. Ketika menghapus dosa, maka iman akan jadi baru. Iman mulai baru lagi. Ketika Anda mengucapkan la ilaha illallah lagi, itu ada pahalanya. Iman akan bertambah. Jadi butuh tajdid. Kalau iman ini kotor, maka jadid dengan menghilangkan kotoran dan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau hatinya sudah bersih, maka jadid imanaka dengan at-tarakki, yaitu dengan naik derajat. Itu la ilaha illallah. Kalau sudah bersih, kalau ada kotoran, ada noda-noda, ada virus di dalam, apakah itu corona dan sebagainya, dia akan hilangkan semua virus-virus yang ada di dalam hati. Kalau sudah bersih, ayat tarakka, dia akan naik derajatnya sampai dia melihat alamu mulk wa alamul malakut yang kita kenal dengan al-kashf. Jadi la ilaha illallah itu untuk memperbaharui iman. Iman tabakat darajat. Ada iman awam, iman khawas, khawas, iman kibaril aulia, iman sahaba, iman para nabi, iman afdalul khalqi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk naik derajat dari iman ke iman, kita butuh la ilaha illallah. Itu salah satu cara memperbaharui iman, la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Jadi tekanannya seperti itu. La ilaha illallah. Itu. Jadi suara jatuh illallah dengan hak yang jelas. Suara hak sukun. Jangan juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak berhenti di hak. La ilaha illallah. Itu. Orang Arab dia memulai dengan harakah, wayantahi bisukun, dia mengakhiri dengan sukun. Tidak ada kata diawali dengan sukun kemudian diakhiri dengan harakah. Itu tidak ada. Kemudian وقولوا لا إله إلا الله لا يترك ذنبا ولا يشبهها عمل ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. Jadi la ilaha illallah la yatruku zamban, tetapi dengan syarat. Itu dengan syarat lapasnya harus jelas, itu nadanya harus jelas, kemudian berhentinya juga harus jelas. Jadi la ilaha illallah itu kita dalam syasyidiyah la ilaha illallah. Mungkin tarekat lain tekanannya di la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada seperti begitu tekanannya di la. Imam Syafi'i melihat bahwasanya tekanan jatuh pada isbat. Jadi la ilaha nafyu. Abu Hanifah la ilaha itu tekanannya di situ. Imam Syafi'i tidak, harus ke illallah isbat. Jadi la ilaha nafyu, nafyul ilah, tidak ada Tuhan. Itu nafyu. Illallah isbat, kecuali Allah. Makanya
bahkan dalam tasyahud itu Hanafiyah at-tahiyatu langsung dari awal angkat. Jadi langsung ke ini asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Syafi'i tidak, itu illallah. Jadi la ilaha illallah yatruku zamban wa la yusbihu amal. Jadi amal apa saja yang Anda lakukan, zikir apa saja, tidak ada yang menyerupai la ilaha illallah. Kenapa? Nafyu wa isbat. Itu. Nafyu ilah, kemudian isbat lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun hatta takhlusa ilai. Jadi la ilaha illallah tidak ada hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat ikhlas. Ada keikhlasan ketika Anda menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tatawajjahu ila Allah Subhanahu wa taala alatul, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan. Karena ketika orang berzikir, itu di jalan banyak da'i, banyak doa ila syaitan, doa ila abwabi jahannam. Jadi dalam hadis itu banyak doa ila abwabi jahannam. Makanya multafituna la yasil. Ketika Anda yang berzikir mengucapkan la ilaha illallah, semua iblis ada di tengah jalan. Ada yang berupa jadi nur, ada yang memperlihatkan karamat, ada yang memperlihatkan sesuatu, ada panggilan, ada ilmu dan sebagainya. La tattafit ilahi, jangan menoleh ke kiri ke kanan. Begitu Anda tatawajjah ilallah, saya ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hati Anda untuk menghadap kepada Allah, bukan menghadap kepada karamat. Itu. Yang masalah adalah ketika orang berzikir, jadi dalam hadis disebutkan asyaitanu yaltafu haulal arsh. Jadi syaitan ini mengelilingi arsh. Anda atau kita berzikir itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan berada di sekeliling. Jadi at-tariq ilallah ibaratnya itu lingkaran. Satu lingkaran, semua orang menuju ke titik tengah dalam lingkaran tersebut. Itu. Jadi ini ada gelas, di atasnya lingkaran. Kita menuju titik tengah di sini. Iblis ini penuh iblis di pinggiran-pinggiran gelas ini. Jadi sepanjang bundaran ini penuh iblis. Ketika Anda ingin mau menuju ke titik tengah, itu banyak iblis. Ada yang memanggil, ada yang berupa nur. Itu iblis, semuanya iblis. Seperti yang dialami oleh Sidi Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang menawarkan makrifah, ada macam-macam. Makanya dalam hadis, laula syaitanu yaltafu haulal arsh la ra'aitum malaika yamshi wa la ra'aitum arsyar rahman. Kalau bukan karena iblis yang mengitari, berkeliling di haulal arsh, Anda begitu Anda berzikir la ilaha illallah langsung menghadap kepada Allah. Anda akan melihat malaikat, melihat arsy dan sebagainya. Tetapi karena ada iblis, begitu orang berzikir Allah, Allah, la ilaha illallah, ada yang ke kiri, ada ke kanan, di sebelah kiri ada nur, sebelah kanan ada macam-macam dan sebagainya. Orang menoleh ke sana. Pada ketika Anda dalam hati, saya berzikir kepada mutajihul Allah. Betul. Allahu wa maksudul kullu wa multafitun ala yasil. Jangan pernah menoleh ke kiri ke kanan. Allahu Akbar. Ingat ini ingat dan sebagainya. Pokoknya lupakan semuanya. Tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian la ilaha illallah la yushbi amal wa la yatruku zamban. Wa laisa laha dunallahi hijab. Tidak ada hijab. Kenapa tidak ada hijab? Anda ger multafit, tapi selama Anda multafit, hijab. Atau jangan sekali-kali multafit. Multafituna la yasil. Itu kaidah kedua setelah Allahu huwal maksudul kullu.
Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla al-ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. jadi siapa yang salat subuh di masjid, di jamaah, di musalla, di rumah secara berjamaah dan teman-teman, kemudian duduk berzikir, duduk baca al-asas, musabbaat, wazifah saruqiyah, hisbah dan sebagainya sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, selesai baca wirid, kemudian salat sunnah 2 rakaat. Itu kana lahu haji wa umrah. Jadi pahalanya seperti haji dengan umrah. Kamilah. Jadi teman-teman Anda pergi umrah, pergi haji, Anda tidak punya modal, tidak usah panik. Banyak jalan. Anda baca musabbaat waktu pagi, selesai musabbaat, terbit matahari, salat 2 rakaat. Itu sama dengan pahalanya pergi haji dan pergi umrah. Mungkin mereka pergi haji saja tidak umrah, atau umrah saja tidak haji. Juga subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, la ilaha 33 kali, sama pahalanya juga. Jadi at-tariqu ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju kepada Allah sesuai dengan jumlah nafas manusia. Ada orang tidak punya uang, tidak mesti yang pergi haji. Anda tidak pergi dulu baca berzikir, musabbaat, wazifah, zaruqiyah sebelum baca sedikit Al-Quran, kemudian salat, sama dengan kalau pergi haji, pergi umrah. Selesai salat, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha 33 kali, kemudian kambil la ilallah sayyidina Muhammad. Itu sama dengan pergi umrah, pergi haji. Tidak bisa lakukan itu pergi berkunjung hari Jumat ketemu Maulana Syekh Ali, sama dengan kalau pergi umrah. Itu. Jadi yang penting hati ikhlas, terbuka, amal saja apa saja. Semua amal jadikan sebagai ibadah. Anda duduk lillahi, itu ibadah. Mungkin lebih baik daripada orang pergi haji yang ria kemudian mau dikatakan haji dan sebagainya. Pergi kuliah, pergi membaca buku dengan ikhlas lillahi ta'ala. Begitu Anda membaca buku lillahi ta'ala, anta muttajihu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, fahimna. Ya Rab, ursukna ilman. Itu muttaji, tapi jangan multafit. Sudah berniat membaca, alim halo, ayo kita pergi jalan-jalan, semuanya dilayani. Jangan Anda multafit. Begitu Anda muttajihu ila Allah, jangan multafit ke kiri ke kanan. Sebelum Anda multafit, iblis sudah siap-siap. Ini imam dia mulai lagi mau belajar. Kalau dia belajar itu muttaji ila Allah, khusus serius. Itu datang iblis yang kasih iming-iming, kasih bisikan dan sebagainya. Ingatkan kenangan masa yang indah, ingatkan janji, ingatkan ini, ingatkan apa saja supaya dia tidak belajar. Anda begitu Anda muttajihu ila Allah, la taltafit, multafituna la yasil. Ini penting. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatin tammah. Wa fi riwayat ukhra in qalaba bi ajri hajjatin wa umrah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam la an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghada hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min walad Ismail wa la an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil 'asri ila an taghruba asy-syams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'ah. Jadi dalam hadis lain dikatakan la an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatin gada. Ini dalil bahwasanya orang bisa berzikir secara berjamaah. Itu. Yazkuruna Allah Ta'ala min salatil gada. Jadi kaum yazkuruna jama'. Ini boleh berzikir secara berjamaah.
hatta tatlu asyam ahabbu ilayya min a'tika arba'an min walad Ismail. Itu lebih baik saya daripada memerdekakan budak 4 orang. Jadi duduk dari sinilah muncul zikir pagi sore. Karena riwayat baik dalam Al-Quran pun dalam hadis, bil guduwi wal asal. Jadi salat subuh di rumah, di masjid, di kantor, di mana saja. Kemudian dulu bersama-sama berzikir. Setelah itu salat 2 rakaat. Itu ahabbu ilayya min a'tika arba'an min walad Ismail. Memerdekakan 4 budak. Sore juga demikian. Masuk sore baca asas, baca musabbaat, baca wazifah, hisbulbah dan sebagainya. Itu lebih baik daripada memerdekakan 4 budak, 4 hamba. Ini menunjukkan bahwasanya zikir la ilaha illallah sangat penting dan punya banyak faedah. Bahkan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Karena itu nafyun menafikan semua Tuhan, terus isbat bahwa yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. وقال صلى الله عليه وسلم لأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا. Jadi duduk bersama kaum, bersama kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya setelah salat fajar, kemudian terbit matahari sampai terbit matahari, lebih baik daripada dunia. Ini menunjukkan betapa pentingnya zikir. Itu betapa pentingnya namanya berzikir. Oleh karena itu ahlullah itu membuat zikir pagi sore. Pagi sore itu dengan riwayat-riwayat dan ayat-ayat yang ada. Silakan. وأكثر منها لا إله إلا الله في القيام والقعود والاتجاع في جميع الأوقات وذلك بالجهد والقوة فإن التأثير المطلوب من هذا الاسم لا يحصل إلا بالإكثار والإجهار آناء الليل وأطراف النهار فإن الذكر بالسر والهوينة لا يفيد رقيا وبه يطول الطريق على السالك وعليك بترك الغفلة والاستحضار والإجهار وإذا داوم السالك على ذلك ملأ قلبه بالأنوار وأودع فيه الأسرار. Jadi zikir la ilaha illallah itu punya arkan, punya syarat. Yang pertama dari segi penyebutan. Jadi la ilaha illallah. Ilaha murakkaka, kemudian bersambung dengan i, tidak boleh la ilaha, anda berhenti kemudian illallah, itu istisna muttasil. Kemudian illallah, Allahnya ini harus sukun, jangan anda sambung la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak berhenti illallah. Itu. Kemudian dengan perbanyak la ilaha illallah. Jadi baca banyak tetapi dengan suara keras. Tidak boleh kecil-kecil suara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Itu dengan suara jahar, suara keras karena taksirnya cepat. Jadi ketika kita la ilaha illallah itu akan masuk ke seluruh anggota tubuh. Salik tidak akan naik ke derajat yang lebih sempurna, apalagi mencapai tingkat al-kamil, kalau zikir tidak menjalar ke seluruh anggota tubuh. Jadi kalau hati yang berzikir mungkin hati yang baik, yang lancar, tetapi mungkin kaki, mungkin tangan belum
khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu la ilaha illallah ini harus dengan suara keras, diperbanyak pagi, sore, malam dan sebagainya. Ada waktu baca la ilaha illallah. Itu. Jadi membaca zikir ini itu la ilaha illallah. Jadi kalau kita la ilaha illallah, illallah itu tekanan. Itu tekanan yang akan bersentuhan di sebelah kiri. Jadi karena nafsu ini dia akan ini berada di sebelah kiri. Jadi seolah-olah ketika Anda membaca la ilaha illallah itu Anda memukul di sebelah kiri. Itu terasa di sana. Itu. Jadi seperti kalau Anda la ilaha illallah itu Anda merasakan ada getaran, ada sebagainya. Dengan suara tinggi dan illallah itu tingginya di sana. Itu. Ada juga tekanannya pada la, tidak ada masalah. Itu. Mereka la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anda ketik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Semua itu ijtihad. Tidak bisa kita menyalahkan itu ijtihad. Semuanya sampai dan darajat itu at-tariq ilallah bi adadi anfasil khalaiq. Ada yang cocok dengan cara ini, ada yang cocok dengan cara ini dan sebagainya. Fadhal. فينبغي على الذاكر إذا ابتدأ بقول لا إله أن يلاحظ في قلبه نفي كل معبود غير الله. Jadi itu yang pertama. Jadi la ilaha. Jadi la ilaha itu nafyun. Tidak ada Tuhan. Jadi kita menafikan semua yang namanya Tuhan. Karena kata-kata ilah kita pakai dalam Islam. Orang Kristen juga pakai, agama-agama lain juga pakai. Tuhan langit, Tuhan Bapa, Tuhan matahari, Tuhan laut dan sebagainya mereka juga pakai. Tapi la ilaha semua Tuhan-Tuhan tidak ada. Terus yang mana Tuhan? Illallah. Makanya illallah tekanannya di situ seolah-olah la ilaha illallah. Tekanannya jatuh sama illallah. Itu isbat bahwasanya Tuhan-Tuhan yang lain tidak ada. Hanya Allah saja subhanahu wa ta'ala yang ada. Itu yang pertama. Jadi la ilaha nafyu kullal, menafikan semua Tuhan. Itu. Kemudian wa yulzimuhu aidan an yakuna qawlu illallah bi quwwatin wa shiddah. Ka'annahu yadribu bihi al-janib al-aysar min sadri مع الحضور والخشوع وتقميد عينيه وملازمة الطهارة من الحدث والخبث. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwasanya nafsu di sebelah kiri, nafsu sebelah kiri, itu roh di sebelah kanan. Kalbun kiri sedikit, tapi nafsu lebih ke kiri. Ketika mengucapkan la ilaha illallah yang sikit nafsu ammara bisu, itu Anda la ilaha il. Jadi illa itu tekanan suara tinggi. La ilaha illallah ha sukun. Itu seolah-olah Anda memukul sebelah kiri. Artinya dia akan sampai ke sana, berhenti di sana. Itu sebelah kiri, dia agak keluar sedikit, kemudian sekitar turun 2 jari ke bawah dari payudara. Itu. Karena kalau hati dia agak masuk sedikit ke dalam. Masuk sedikit, nafsu keluar, tetapi dia dibawa payudara sekitar 2 jari. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu seolah-olah dia berhenti di sana, seolah seperti Anda kalau memukul begini, Anda terasa. Anda merasakan seperti itu. Jadi ada lafaz, kemudian ada baris dengan sukun, kemudian ada tekanan. Tekanannya bagaimana? Karena semuanya itu punya pengaruh.
Kemudian dengan khusyuk, hudur ma'awal khusyuk, itu harus khusyuk dengan hudur. Tadi caranya seperti itu. Jadi ketika Anda mutawajjih Allah, begitu Anda menghadap kepada Allah, la taltafit, jangan menoleh ke kiri ke kanan. Itu Anda akan hudur dan Anda akan khusyuk. Karena selama Anda menoleh ke kiri ke kanan, Anda tidak bisa khusyuk dan tidak bisa hudur. Kemudian memejamkan kedua mata. Itu lebih mengena dan lebih cepat. Tapi Imam Nawawi melihat bahwasanya memejamkan mata atau membuka tergantung kebiasaan dan keadaan masing-masing. Ada orang kalau dia tutup matanya itu lebih cepat dan lebih khusyuk. Ada juga dia buka saja matanya, itu dia bisa khusyuk dan sebagainya. Namun secara umum mereka jadi dia tutup matanya, kemudian dia mutawajjilallahi, itu lebih khusyuk dan lebih cepat. Karena dibuka mata, di samping ada iblis juga ada yang Anda lihat. Itu Anda melihat ke kiri ke kanan, itu juga pengaruh. Oleh karena itu bagi yang membuka mata itu lihat di depan jangan kemana-mana matanya. Karena ketika Anda kemana-mana itu akan dari mata akan turun ke hati, itu terus masuk ke akal, Anda akan melayang-layang ke sana. Tetapi kalau sudah terbiasa dan ini sudah mutawajjih, intinya mutawajjih, biar Anda melihat kemana tidak ada pengaruhnya. Jadi mata melihat ke sana tetapi hati tetap khusyuk. Itu tidak ada pengaruhnya mata melihat kemana saja. Itu secara zahir, tetapi hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mulazamati tahara wal hadas minal hadasi wal habas. Jadi senantiasa dalam keadaan wudu, bersih dari najis dan hadas. Kenapa? Karena nafsul ammarah ini itu sangat berat dan berbahaya. Karena semua sifat-sifat yang tidak baik itu dimiliki. Jadi untuk keluar dari nafsul ammarah ini butuh kekuatan besar, butuh banyak persiapan dan butuh bersih dari semua sisi, zahiran wa batina. Itu. Tetapi bagaimana kalau dia tidak wudu? Tidak ada masalah, tetap saja berjalan. Tapi kalau dia dalam keadaan tahara itu lebih afdal dan lebih bagus. Karena al-wudu nur. Jadi kalau kita ada wudu itu ada nur. Dan nur ini bisa menghilangkan syaitan. Makanya dalam hadis idza ghaliba ahadukum falyatawadda. Kalau Anda marah pergi wudu, karena wudu ini menghilangkan syaitan dan mendatangkan nur. Jadi wudu adalah nur. Tetapi kalau dia nur, kemudian zikir nur, makanya itu lebih mudah. Tetapi kalau tidak ada wudu, silakan, tidak ada masalah. Itu. Tetapi ada wudu lebih afdal dengan tidak ada. Tetapi kalau tidak ada masalah. Nah, khususnya bagi yang makam nafsul ammarah. Kalau bisa itu ada terus wudunya. Ada terus wudunya untuk mempercepat perpindahan atau hilangnya sifat-sifat yang tidak baik. Karena semua sifat-sifat yang buruk itu dimiliki oleh nafsul ammarah. Kemudian wal mulazim ala hadhihi al-kalimah yarwa laha min al-asrar ma la yadkhulu tahta hasb wa turithu at-tauhid al-khalis al-ma'ruf 'inda al-qawm. Jadi yang mulazim zikir la ilaha illallah atau dia berada dalam tingkatan nafsul ammarah bisu, kalau dijalankan dengan baik, qillatul ta'am, qillatul anam, kemudian baca la ilaha illallah 100.000 kali dengan cara-cara seperti tadi, dengan adab. Di antara adab tersebut bacaan harus bagus. La ilaha illallah, haknya sukun terakhir. Kemudian hamzanya tahqiq illa, la ilaha illa. Karena kalau tidak la ilah, kalau hamzanya tidak tahqiq, tidak jelas la i. Itu hamzah akan jadi ya, itu tidak ada maknanya. Anda
buang-buang waktu la ilaha illallah itu tidak ada maknanya. Apalagi ditunjang dengan tahara dan sebagainya, dengan khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyaksikan asrar yang tidak ada batasnya. Kemudian fadkhul ya talibal khalas hassin maulak. Khis. فادخل يا طالب الخلاص حسن مولاك وخلص نفسك من سجن الطبيعة لتنال المقامات الرفيعة مع المجاهدة وأكل الحلال وأسكن مرآة قلبك ليزول عنها الراني المانع لها من إدراك حقائق الأشياء وأن فهم دقائق العلوم. Jadi yang perlu diperhatikan orang yang berada dalam makam ini, yaitu kalau kita menjalankan dengan baik, dengan ucapan lafaz yang baik, kita akan keluar dari nafsu al-ammarah bisu. Kemudian dengan demikian membaca la ilaha illallah itu hisnullah. Kita berada dalam perisai atau benteng Allah Subhanahu wa taala. Yang berada dalam benteng atau penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu akan aman. Jadi dia aman dari semua hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu yang berada pada makam ini itu di samping karena qilatut ta'am dan sebagainya juga aklul halal. Makan makanan yang halal. Kemudian waskil mir'ata qalbik. Jadi hati cerminan ini harus dibersihkan. Jadi hati itu seperti cermin, dia akan memantulkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hakikat. Kemudian dia tajalli ke dalam hati. Hati ini seperti cermin yang akan memantulkan ma'rifatullah ke kemana saja. Jadi dia melihat dengan dalam hatinya apa yang ada di alam bumi ini. Karena hati adalah cermin, itu pantulan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, asrar Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hati senantiasa dibersihkan. Seperti cermin. Kalau anda mau keluar rumah, anda bercermin. Tapi kalau cerminnya itu penuh debu, anda tidak jelas. Tetapi kalau anda bersihkan, maka itu jelas di dalam. Hati juga demikian. Ketika hati ini banyak kotorannya, anda susah. Pergi atau tidak pergi tidak jelas. Apa dibilang hati. Apalagi mau melihat yang namanya alamul gaib. Itu semakin kabur, semakin tidak jelas. Itu. Anda saja ingin belajar tidak belajar, anda bingung. Kenapa? Bisikan hati tidak jelas. Kenapa kabur? Itu. Tapi kalau dia bersih, maka semuanya akan jadi jelas. Jelas sekali dia bilang belajar atau pergi atau dan sebagainya. Itu. Jadi itu hati yang merupakan cermin harus dibersihkan untuk menerima rahasia-rahasia atau ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Lianna mil'ataka wa anta fi hadzal maqam qad 'alaha as-sadu min al-kibr wat-tam' wal-'unj wash-shuhrah wash-shara wal-hikd wal-hasad wal-ghadab wa ghayri dhalik mimma ta'rifuhu min nafsika kama marra. Jadi anda dalam makam ini, makam nafsul ammarah bisu, hati anda yang merupakan cermin itu telah ternodai, sudah berkarat, penuh debu dengan sifat-sifat ammarah bisu, marah, dengki, iri hati, cemburu, hasad, kibir dan sebagainya. Itulah yang membuat hati anda berkarat atau penuh dengan debu atau silau, sehingga tidak bisa menerima pantulan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu karena selagi masih dalam tahap nafsul ammarah bisu, bersihkan hati. Sebab dalam hati ini seperti kalau kita di sini selesai hujan debu, semua jendela itu kotor, mobil, cermin penuh dengan debu. Harus dibersihkan baru bisa dipakai. Kemudian kita masuk wajibat azik.
Wajibat az-zakir. Fadal. واجبات الذاكر وإياك أيها الذاكر أكل الحرام لأن جميع القبائح منشأها من البطن الممنوع من الحلال. Jadi kemudian فكيف حال من ملأ بطنه من الحرام. Jadi wajibatu zakir. Jadi dalam kondisi seperti inilah makam al-ammara bisu. Jadi makanan diperhatikan. Jadi kalau ada tadi qilatut ta'am untuk mengekan atau memperkecil peluang nafsu untuk berkuasa atau membuat nafsu lemah, qilatut ta'am. Tetapi alullah bukan masalah makanan yang halal yang menjadi persoalan, makanan haram. Jadi orang kalau sudah masuk dalam dunia tasawuf umpamanya dia hindari yang ini. Yang haram itu ma'ruf, bukan lagi persoalannya haram atau bukan haram, tetapi masalah yang halal. Itu. Jadi halal ini kalau kita makan makanan halal itu 3 hal yang perlu diperhatikan. Jadi fal yanzurul insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat makanannya. Apa yang perlu dilihat? Yang pertama masdaruhu, sumbernya dari mana? Apakah dia halal atau haram? Syubhat atau bukan syubhat? Kemudian yang kedua kaifiyah, cara Anda makan. Anda baca bismillah, tidak baca bismillah. Itu. Kemudian ketika Anda makan dengan ikhlas, dengan syahwat, dengan nafsu atau dengan apa? Terus yang ketiga at-qimah. Akimanya ini apakah dia sulus itu atau rubu atau penuh dan sebagainya. Bihasbi ibni Adam lukaimat. Jadi manusia cukup dia lukaimat. Lukaimat fu'ilat sigatul tasgir. Lukaimat itu yukimna sulbah. Wa in kana wala budda fa sulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafasi. Tetapi kalau dia harus makan lebih daripada lukaimat, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernapas. Ini yang menjadi standar, bukan karena halal atau haram, tetapi tentang qimah. Kalau dia makan lebih daripada sulus, itu akan menjadi penyakit. Itu akan menjadi penyakit. Jadi ahlullah bukan melihat dia haram atau halal atau ini, bukan. Tetapi makanan yang halal itu mau dilihat apakah dia halal sampai ke tubuh atau dia sumbernya halal kemudian akan menjadi haram. Betul dia halal tetapi masuk ke tubuh dia haram karena melampaui batas. Itu. Jadi kalau saja makanan halal ini sumber semua keburukan, makanan halal yang melampaui batas, melampaui sulus, bagaimana dengan yang haram? Itu. Jadi khususnya untuk keluar dari nafsul ammarah bisu itu makanan sangat punya peranan penting. Qilatut ta'am. Jadi qillah bukan la. Jadi mengurangi, bukan tidak makan. Kemudian fal yanzur insanu ila ta'ami, yaitu dengan segitiga. Masdar, kemudian kaifiyah, kemudian qimah. Terus wala budda laka min ma'rifati ma tahtaju ilayhi min al-fiqh مثل معرفة الطهارة والوضوء وإزالة النجاسة وأركان الصلاة وغير ذلك مما لا بد منه. Jadi juga yang perlu diperhatikan adalah masalah fikih. Fikih ini sangat penting. Bahkan sebelum Anda belajar sesuatu, itu Anda belajar fikih. Kenapa? Fikih ini amalia. Fikih ini begitu Anda balik, Anda butuh salat, wudu, haji dan sebagainya. Jadi bagaimana Anda bisa salat kalau tidak tahu syarat rukun salat, kewajiban salat. Jadi itu perlu diketahui.
mengenai masalah salat, cara bertahara dan sebagainya. Oleh karena itu, ini yang dimaksud dengan Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf fa huwa munafiq, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah fa huwa zindiq. Tidak bisa dipisahkan antara tarekat dengan fikih. Fikih bukan berarti Anda mau jadi fuqaha. Fikih bukan berarti Anda mau jadi Imam Syafi'i, tidak. Semua yang Anda butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, tahara, kemudian haji, kemudian masalah puasa, yang mau pergi haji, masalah haji, supaya tidak sia-sia pergi haji, itu perlu dipelajari. Sehingga Imamul Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu membagi 4. Jadi ada yang pertama itu tentang masalah adal muhlikat, adal munjiat. Jadi ada ibadah, ada muamalah. Jadi dia memasukkan masalah fikih ke dalam dunia tasawuf, khususnya hal-hal yang perlu diketahui oleh manusia. Apa artinya Anda baca wirid, baca zikir, kalau tidak tahu tahara? Salatnya tidak diterima. Salat tidak diterima, yang lainnya batal semuanya. Itu. Jadi masalah fikih yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari itu perlu dipelajari, karena dia amalia. Kemudian وكذلك معرفة شيء من العقائد كمعرفة الواجب وجوده سبحانه بمعرفة صفاته القديمة وما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز. Jadi juga mengenai masalah akidah. Itu akidah penting dan wajib kita pelajari. Tidak ada artinya orang salat, baca wirid kalau akidahnya salah-salah. Jadi akidah ini pembahasannya cuma 3 saja, yang berhubungan dengan mutalik billah, itu berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu dipelajari. Kemudian sifat-sifat yang sifatul ma'ani, sifatu salbiyah, sifatun nafsiyah. Jadi jangan sampai kita salat itu menyembah banyak Tuhan umpamanya, atau menyandarkan sesuatu yang tidak pantas sebagai Allah kita sandarkan. Itu. Ketika Anda baca wirid, Anda melihat sesuatu, datang iblis bahwa saya adalah Tuhan. Ini bertentangan dalam ilmu akidah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala la yusybihu syai'. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu pentingnya belajar akidah. Banyak orang masuk dalam dunia tasawuf tidak belajar akidah, dia akan sesat. Kenapa munculnya namanya ittihad, munculnya yang namanya hulul. Kemudian wahdatul wujud dari Persia mengatakan bahwasanya namanya wahdatul wujud, yang ada satu, makhluk dengan Tuhan satu. Dia memahami bahwasanya al-abid wal ma'bud wahid. Dia memahami wahdatul wujud, itu versi seperti ini. Tetapi wahdatul wujud yang dipahami oleh tasawuf, yang diterima oleh semua ulama tasawuf, bahwasanya wujudnya Allah dibanding dengan wujudnya manusia tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Itu semacam zilal. Berarti wujud hakiki Allah Subhanahu Wa Taala ini namanya wahdatul wujud yang diterima oleh semua ulama tasawuf. Tetapi wahdatul wujud yang dipahami oleh sebagian orang tidak bisa. Kenapa? Itu tadi masalah akidah. Itu minimnya pemahaman akidah. Jadi akidah penting. Oleh karena itu ketika Sayyidina Jibril datang, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Jadi 3 ini itulah Islam. Ada 3, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Jadi kata Imam Suyuti, siapa yang mengingkari salah satunya mengingkari sepertiga dari Islam. Jadi antara 3 ini ada syariat, ada akidah, ada ihsan, itulah Islam yang sempurna. Udkhulu fis silmi kaffa.
Terus ولا تشتغل بغير ما ذكر من العلوم إلا بعد تزكية النفس وتصفية القلب لأنك قبل ذلك كثير الاحتياج إلى خلاص نفسك من سير الطبيعة. Jadi wala tashtagil bighairi ma dzukir minal ulum illa ba'da tazkiyati nafsi. Selain yang fikih kemudian akidah, jangan pelajari lebih dari itu sebelum Anda tazkiyatun nafs. Kalau masalah tahara, masalah salat, arkanas itu sejak Anda mukallaf dituntut untuk mempelajarinya karena kebutuhan sehari-hari. Bagaimana Anda bisa salat kalau tidak tahu tahara, tidak tahu arkan, syarat wajib-wajibnya salat. Puasa juga demikian. Juga dalam ilmu akidah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ma yajuzu wa ma yajibu wa ma yastahil. Selain daripada itu, jangan mempelajari ilmu yang lain sebelum Anda tazkiyatun nafs. Karena Anda akan butuh untuk bagaimana keluar dari sifat kesombongan. Kalau Anda tidak mengadakan tazkiyatun nafs, Anda belajar ilmu fikih, Anda akan menyombongkan diri. Wah, kita ini fuqaha, kita ini paham masalah. Itu. Fuqaha yang mengistimbakan hukum dan sebagainya, atau meremehkan yang lain. Ulama yang lain juga demikian. Dia semua akan menyombongkan dirinya. Kenapa? Kibar, sifatul kibar. Itu. Oleh karena itu sebelumnya harus nafsul ammarah ini dituntaskan. Itu. Baru kita mempelajari ya hal-hal yang lain. Itulah sebabnya sepanjang sejarah selalu ada pertengkaran antara ulama tasawuf dengan ulama fikih. Yang fikih tidak belajar tasawuf, tidak ada tazkiyatun nafs. Juga ilmu kalam demikian. Itu yang dialami oleh Imam Al-Ghazali zamannya. Bagaimana Imam Al-Ghazali menyerang fuqaha yang zahir, tidak ada batinnya. Imam Al-Ghazali menyerang filsuf. Imam Al-Ghazali menyerang ilmu kalam. Imam Al-Ghazali menyerang para ulama tasawuf di zamannya. Kenapa? Memisahkan tiga komponen ini antara syariat, kemudian akidah dan tasawuf. Juga yang dialami oleh guru Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti itu. Anda membaca Al-Qaulus Shadiq, semua dia menyerang banyak ulama-ulama tasawuf, dia serang, padahal dia sufi besar, dia sufi, ulama sufi. Tetapi karena banyaknya aliran-aliran tasawuf yang menyimpang di zamannya, sehingga dia menyerang. Itu. Baik cara berzikir, kemudian jumlah berzikir, kemudian bentuk-bentuk zikir dan sebagainya. Karena banyak ulama-ulama tarekat itu tidak ada syariatnya. Ada syariat tapi tidak ada akidahnya. Jadi segitiga emas ini tidak bisa dipisahkan. Itu ada fikih, ada akidah, ada tasawuf. Yang kita kenal maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah itu fikih, akidah dan tasawuf. Kemudian لأنك قبل ذلك كثير الاحتياج إلى خلاص نفسك من سين الطبيعة وسقل مرآة قلبك ليزول عنها الرين المانع لها من إدراك حقائق الأشياء لأن القلب في هذا المقام قد علاه سلو الكبر والطمع والحسد والعجب والبغض وغير ذلك مما تعرفه من نفسك. Jadi juga cerminan nafsu hati ini perlu dibersihkan. Karena hati seperti cermin harus dibersihkan. Jadi banyaknya virus-virus yang datang itu harus di-scan dulu. Jadi hati ini selalu di-scan supaya bisa bekerja dengan baik, tidak ada virus di dalamnya. Karena Anda dalam posisi nafsul ammarah bisu, hati Anda sudah keruh, sudah karatan, berdebu,
penuh kotoran dengan apa? Dengan sifat-sifat nafsu ammarah bisu, sombong, dengki, iri hati, angku dan sebagainya. Itu yang membuat hati jadi keruh, jadi karatan, tidak bersih dan sebagainya, yang menyebabkan Anda jatuh ke nafsu syahwat atau ke hawa, sehingga lebih rendah daripada hewan. Ulaika kal an'am balhum adal. Itu karena ketika orang berada dalam makam nafsul ammarah bisu, itu hati jadi karatan, keruh, tidak bersih dan sebagainya. Terus فالواجب الأهم في هذا المقام الخلاص من هذه النجاسات التي منعت القلوب عن الدرجات الرفيعة بالذكر الكثير القوي وتقليل الطعام والمنام لتذيق مسالك الشيطان. Jadi yang harus kita lakukan dalam makam ini adalah membersihkan diri dari najasat, membersihkan diri dari kotoran-kotoran, virus-virus yang ada pada nafsul ammarah bisu. Jadi ingat, semua bentuk-bentuk keburukan, kedengkian itu dimiliki oleh nafsul ammarah bisu. Makanya ammarah bisu. Itu. Sudah Anda makan banyak, itu Anda ammarah bisu. Rakus, tambak dan sebagainya. Anda pergi tidur banyak, itu ammarah bisu. Sudah tidak belajar juga, nafsul ammarah bisu. Marah-marah, nafsul ammarah bisu. Itu akan berhentikan semuanya. Oleh karena itu, yang berada dalam makam nafsul ammarah bisu, itu yang perlu diperhatikan adalah qilatut ta'am. Bukan berarti tidak makan, tapi mengurangi dengan cara seperti yang kita jelaskan, itu bitadrij. Itu bitadrij. Tiap hari Anda makan 3 sandwich, kurangi setengah menjadi 2,5. Itu. Anda juga tidak lapar, tidak menyiksa diri. Itu. Setelah berlanjut sebulan, berhasil, kurangi lagi sedikit. Itu. Ta'miyah bil bait, ada telur, ada 3 ta'miyah, 3 ta'miyah, kurangi lagi 1 ta'miyahnya. Itu tidak ada pengaruhnya. Ketimbang Anda, wallahi hari ini saya tidak makan ta'miyah bil bait kecuali sedikit saja. Itu. Anda bertahan 1-2 hari. Setelah hari kelima, Anda balas dendam. Yang hari-harinya hanya makan 3 ta'miyah bil bait, sekarang makan 10 ta'miyah bil bait. Kenapa? Itu. Dia menyiksa diri. Jadi kata si dia Hasan Syadzili, tarikatuna laisa tarikatur rahbaniyah. Seperti orang-orang Kristen yang menyiksa diri, tidak mau makan, tidak mau minum dan sebagainya. Jadi Anda lapar, silakan makan. Apa saja Anda mau makan. Tiap hari makan bakso, tiap hari makan Kentucky, tiap hari makan bazooka dan sebagainya. Antahur, malam tadur. Selama tidak haram dan tidak israf. Itu hindari 2 hal. Al-haram wal israf. Kemudian itu dari segi hukum kauniyah atau sebab akibat. Kemudian juga baca la ilaha illallah. Jadi qilatut ta'am tidak mengeluarkan Anda dari syahwat, dari nafsu, tidak. Hanya tadyik, hanya melemahkan nafsu, mengurangi syahwat Anda. Tetapi Anda berpindah dari nafsul ammarah ke nafsul lawamah, qilatut ta'am tidak bisa. Bukan peranannya di sana. Tetapi Anda harus membaca la ilaha illallah 100.000 kali. Itu. Kemudian Anda akan berpindah dari amarah, kemudian masuk ke lawamah. Kemudian itu tadi yang lainnya itu sunnah. Itu dalam keadaan tahara, wudu dan sebagainya, menghadap ke kiblat. Itu min aulawiyat. Itu. Terus فالواجب الأهم في هذا المقام
الخلاص من هذه النجاسات التي منعت القلوب عن مطالعة الغيوب بالذكر الكثير. وإنما أمر المشايخ بالذكر الجهري لتستيقظ الأعضاء من الغفلة التي هي فيها. Jadi seperti tadi yang kita jelaskan bahwasanya dalam makam nafsul ammarah bisu, bagaimana kita keluar dari sifat sombong, dengki dan sebagainya, atau yang kita kenal dengan at-takhalli anir rasail, meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian at-tahalli bil fadail, kemudian at-tajalli. Kemudian dengan cara qilatut ta'am. Kemudian sisi lain perbanyak membaca la ilaha illallah pagi sore, siang dan malam, kapan saja ada waktu. Itu dengan suara keras. Itu dengan suara mengeraskan suara. Jangan baca suara kecil. Artinya tidak wajib membaca dengan suara keras. Kalau Anda membaca dengan suara kecil, tidak ada masalah. Tetapi itu perjalanan lama. Anda akan sampai ke tujuan itu sehingga banyak tarekat itu 30-40 tahun baru sampai. Kenapa? La ilaha illallah dibaca dengan suara kecil, tidak dengan suara keras. Itu dengan suara keras supaya pengaruhnya sampai ke semua anggota tubuh. Itu pengaruhnya sampai ke semua anggota tubuh. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian فعليك بالذكر القوي والوقوف على أبواب الشريعة ومحاسبة النفس كل ساعة وتخويفها بالموت وعذاب القبر وما بعده من الأهوال وجهنم وعذابها وحياتها وأقاربها. Jadi selama kita dalam makam nafsul ammarah bisu, al-zikru bil quwwah, seperti la ilaha illallah, itu dengan suara keras, baca yang enggak bagus, Anda berhenti dengan sukun, kemudian dengan khusyuk. Begitu Anda mutawajjah kepada Allah, jangan multafit. Itu jangan menoleh ke kiri ke kanan, Anda tidak akan sampai. Kenapa? Ketika Anda masih berada seperti ini, nafsul ammarah ini tidak ada henti-hentinya. Setelah dia membunuh, dia akan merampok, dia akan menganiaya orang, dan tidak ada tobat-tobatnya. Kenapa? Nafsu ini tidak mengenal kebaikan. Yang baik dia nggak buruk, yang buruk dia nggak baik. Itu nafsul ammarah bisu. Oleh karena itu perlu zikir la ilaha illallah. Afdalul zikir la ilaha illallah untuk menghadapi nafsul ammarah bisu ini, karena sangat berbahaya. Jadi juga nafsu ini adalah kunci kesuksesan seseorang. Jadi syaitan tidak bisa masuk ke dalam tubuh tanpa melalui nafsu ammarah bisu. Oleh karena itu ahlullah cuma satu yang menjadi pembahasa, itu nafsul ammarah. Kalau manusia lain ada syaitan, kemudian ada munafik, ada orang kafir. Enggak, kalau ulama tasawuf nafsunya yang menjadi inti mujahadah. Kalau nafsu ini sudah oke, yang lainnya tidak ada pengaruhnya. Jadi nafsul ammarah bisu ini, makanya dalam hikam dikatakan aslu kullu ma'siyatin wa ghaflatin wa musibah ar-rida bin nafs. Sumber semua keburukan, kejahatan, kelalaian, Anda rela dengan nafsu. Ketika Anda malas-malasan, itu nafsu, tidak usah belajar. Sudah belajar kemarin, sudah selesai ujian, istirahatlah sedikit. Sudah 3-4, saya belanja siap-siap mau pulang. Tidak usah belajar apa dan sebagainya, sudah cukup. Itu nafsu. Ketika Anda reda dengan nafsu ini, reda dengan keputusan ini, berikutnya Anda akan melakukan lagi. Kenapa Anda reda dengan nafsu ini? Tapi
Ya nafsu. Kalau saya mati sebentar, kalau kita mati sebentar, apa yang kau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika di neraka ada ular, ada kalajengking, ada mungkar, nakir, kemudian ada minuman berupa nana, api dan sebagainya. Apa yang harus kau lakukan? Jadi nafsu ini harus diancam. Itu. Bagaimana kalau sebentar ini 2 menit yang lalu tiba-tiba kita meninggal? Apa yang Anda harus persiapkan? Jadi tidak ada bilang tidak usah, sudah belajar, sudah selesai ujian dan sebagainya. Itu tidak ada seperti itu. Makanya dikata as-sufiyu ibnu waqtiha. Ibnu waqtiha ini tidak pernah terlepas dari waktu. Masa lalu berlalu, tidak perlu Anda pikirkan. Masa depan tidak ada yang tahu, bukan di tangan Anda. Apa yang Anda lakukan sekarang? As-sufiyu ibnu waqtihi. Jadi waktunya sekarang ini, Anda apa yang Anda lakukan sekarang? Tidak usah terlalu berpikir masa depan, menyesali masa lalu. Yang lalu sudah berlalu, tidak kembali. Masa depan Anda tidak tahu. Mungkin Anda mati sebentar. Daripada setengah mati memikir, saya makan apa, besok makan apa, 3 tahun yang akan depan. Saya nanti berapa gajiku 5 tahun yang akan datang. Saya apakah jadi menteri atau jadi DPR atau apa dan sebagainya. Itu. Tetapi menit ini apa yang Anda lakukan? Itu. Apakah yang Anda lakukan ini lebih baik daripada sebelumnya? Itu yang dipikirkan. Jadi al-sufi ibnu waqtihi. Jadi kemudian jadi aslu kullu maksiatin wa musibatin wa ghafla ar-rida anin nafs. Wa aslu kullu ta'atin wa yaqaza adamur rida bin nafs. Sumber segala ketaatan, ketidaklalaian, jangan rela dengan nafsu. Seperti tadi, Anda khilaf melakukan sesuatu yang sesuai perintah nafsu, astagfirullah, tidak boleh begini. Jadi Anda berdialog dengan nafsu. Di roh Anda berdialog dengan nafsu Anda. Itu. Jika Anda tidak reda, itulah sumber segala ketaatan. Ketika dia datang lagi, enggak, kali ini tidak boleh. Kemarin kau nafsu yang menang, sekarang saya tidak kasih kesempatan lagi. Itu karena Anda tidak reda. Tapi ketika Anda reda, datang lagi, Anda lakukan lagi dan seterusnya. Jadi ini singkat saja. Semua sumber kebaikan singkat. Tidak pakai iqamah, tidak pakai password, tidak pakai dolar dan sebagainya. Hanya syaratnya reda. Reda atau tidak reda. Itu saja kunci keselamatan dunia akhirat. Jadi kita dengan Allah tidak ada hijab kecuali nafsu. Kemudian لأنك في هذا المقام تترادف عليك حالتان خوف ورجاء ثم بعد نقلتك من هذا المقام يتبدل خوفك بالقبض ورجاؤك بالبسط وإذا وصلت إلى درجات الكمال يتبدل القبض بالجلال والبسط بالجمال. Jadi selama Anda dalam tingkatan nafsul ammara bisu, waridatnya itu selalu khauf dengan raja. Itu yang selalu datang. Ada harapan, rasa takut, khauf. Ada juga raja. Itu. Setelah Anda melakukan semua yang tidak baik, Anda merasa khauf. Kalau mati sebentar, kalau ini Anda merasa ada rasa takut. Itu. Tetapi sisi lain, setelah Anda berbuat maksiat, ya Rabb, Anda ada raja. Semoga begini, semoga begini. Semoga saya diterima, semoga Allah menutupi aib kita dan sebagainya. Itu ada raja. Setelah Anda naik dari naik makam, itu khauf dengan raja ini akan berubah menjadi al-qabdu wal bast. Jadi al-qabdu semua kondisi yang tidak menyenangkan, bersedih, tidak datang rezeki, ada musibah, itu halatul qab. Bukan lagi khauf dan raja yang datang, tetapi semua yang sifatnya menyedihkan atau menyempitkan, menyedihkan, itu namanya al-qab. Kebalikannya al-bast. Anda murtah, Anda reda, Anda senang karena berhasil dan sebagainya, itu namanya bast. Itu kondisi
mutawassitin atau khawas. Kemudian setelah tingkat ke atas, al-qabdu wal bastu ini berubah menjadi al-jalal wal jamal. Jadi al-qabdu ini berubah menjadi jalal, sifatul jalal. Kemudian al-bastu akan menjadi jamal. Itu menjadi sifatul jamal. Jadi itu adalah makamat, tetapi yang membedakan itu juga. Jadi kalau masih pemula, khauf war raja. Itu Anda mungkin tiap hari ya Rab, lulus ya Rab. Itu raja. Tapi Anda naik tingkat al-bast, itu Anda mungkin merasa lega. Ada tanda mungkin Anda akan lulus, Anda akan mumtaz. Itu ada bast, hati cerah, bersinar. Tiba-tiba Anda pergi salat sunnah, apa itu namanya bast. Itu. Kemudian ففي هذه الحالة يجب عليك أن تذكر أسباب الخوف لأنه أنفع لك من الرجاء إلا إذا أوصلك الخوف إلى درجة القنوط فيجب عليك أن تذكر أسباب الرجاء وسعة رحمة الله تعالى وعفوه وكرمه. Jadi dalam makam nasul ammara bisu itu Anda selalu mempunyai sifat al-khauf. Kenapa al-khauf ini? Karena Anda banyak melakukan maksiat. Ya, namanya nafsul ammara bisu, terus menerus menyuruh kita berbuat keburukan, berdusta dan sebagainya. Tentu kita amalkan. Dan isi itulah muncul namanya khauf. Anda merasa takut kalau mati sebentar, kalau ada orang yang lihat, kalau orang tua saya tahu, kalau teman saya tahu, itu selalu ada rasa khauf. Itu. Karena kondisi ini Anda ghaflah, Anda tidak mengatakan Allah melihat saya, Anda jauh dari situ. Tapi kalau saya mati sebentar dan sebagainya, ada teman saya melihat, teman saya tahu, orang tua saya tahu tidak belajar, orang tua saya tahu tidak tingkat dan sebagainya. Itu ada khauf. Itu selalu ada rasa khauf dan sebagainya. Kecuali kalau rasa khauf ini membuat Anda putus asa, khauf terus sehingga Anda putus asa. Gitu. Saya tidak lulus, tidak naik tingkat, tidak ada beasiswa, tidak bisa belajar, semuanya putus, hingga Anda putus asa. Dalam kondisi seperti ini Anda ke sifatur raja. Sifatur raja bahwasanya rahmatallahi sabagat gadabahu. Inna rahmatallahi wasiat kulla syai'. Itu. Jadi idza wajahaka rahmatullahi itu fala sagira. Jika rahmat Allah datang kepada Anda, semuanya akan jadi kecil. Sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, segunung dua gunung, selangit dua langit, kalau rahmat Allah yang datang, semuanya akan jadi kecil. Wa iza wajadka adlullahi sara kullu syai'in kabira. Tetapi kalau keadilan Allah yang datang, semua akan jadi besar. Itu. Anda mungkin hanya menghina orang atau mengambil porsinya orang. Itu. Tetapi kalau berbicara masalah keadilan Tuhan, itu akan jadi besar. Kenapa tidak ada orang selamat? Karena amal kebaikan. Kezaliman yang Anda lakukan sedikit ini akan jadi besar, membawa Anda ke dalam neraka. Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keadilan datang, semuanya akan jadi besar. Tapi kalau rahmat Allah, dosa apapun akan jadi kecil. Oleh karena itu, perbanyak sifatur raja kalau Anda putus asa. Itu. Bahwasanya rahmat Allah itu mendahului kemarahan Allah. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ya Rab, ya Rab. Itu yang harus kita ucapkan ketika dalam keadaan putus asa dan sebagainya. Jadi mudah saja. Allahu qadirun ala kulli syai'. Ya Rab, teman saya sudah tingkat 4, saya masih tingkat 1. Mereka rajin talaki, selama ini saya tidak pergunakan waktu.
Saya tidak punya ilmu alat. Tidak belajar mantik, wala balaga, wala usul fikih dan sebagainya. Teman saya sudah mau pulang, sudah di 5 pintu. Di antara mereka ada yang mumtaz, ada yang dapat prestasi dan sebagainya. Saya wala kiri wala kanan. Datang putus asa. Itu. Kondisi seperti ini harus berbalik haluan menjadi raja. Itu. Munajat, ya Rab. Saya tahu diri saya. Itu. Saya tidak ada apa-apanya. Amal yang saya lakukan itu tidak ada nilainya. Ibadah yang saya lakukan itu tidak pantas untukmu ya Allah. Betapa banyak rahmatmu kepada saya, semuanya saya pergunakan ke jalan yang tidak baik. Itu. Tapi saya sangat yakin bahwasanya Anta qadirun ala kulli syai. Engkau mampu segala-galanya. Selama Anda yakin Allah qadirun ala kulli syai, Allah mampu membuat Anda lebih baik daripada yang tingkat 4. Selama Anda yakin. Selama Anda mengatakan Allah qadirun ala kulli syai, Anda bisa mengalahkan ilmunya yang tingkat 4 meskipun Anda tidak belajar ilmu alat dan sebagainya. Kenapa? Allah qadirun ala kulli syai. Bisa saja dengan kesadaran tersebut Anda ketemu seorang ulama besar, seorang wali murabbi, dia melihat Anda, ini hatinya terbuka. Jadi hatinya terbuka dengan rasa harapan tadi, itu tinggal diisi saja. Fotokopi paste jadi ilmu yang ada di hati ulama tadi ini, aulia tadi ini, dia hanya fotokopi saja masukkan ke dalam hati Anda. Dalam 1 detik, kurang dari itu, Anda sudah melewati teman-teman Anda. Bahkan bukan cuma teman-teman, mungkin guru Anda sudah lewati. Itu. Dan itu banyak terjadi. Itu. Yang kita kenal wattaqullah wa yu'allimukumullah. Mengamila bima alima warasahullahu ilma malam ya Allah. Oleh karena itu ilmunya para aulia tidak melalui kasb, tidak melalui proses belajar mengajar yang kita kenal sebagai ilmu laduni. Itu. Makanya tidak putus asa, berharap ya Rab. Ya Rab. Itu. Intinya Anda yakin dan jangan putus asa. Fadhal ya Imam. Wa 'alaika bit-tadallul wal khudu' lahu ta'ala. Wa tubil khalas minhu bi lutfihi wa ihsanihi. Wa akfi min ad-du'a wa la tamilla min. Wa la taqul inna Allah ta'ala la yaqbal minni. Lianna dhalik mimma yaqta'uka 'anil haqqi subhanahu wa ta'ala. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari nafsul ammarah bisu, dari sifat-sifat yang Anda miliki. Kemudian jangan putus asa. Insyaallah Allah akan menerima segala-galanya. Jadi doa matlub. Dalam hadis, siapa yang tidak berdoa, Allah marah. Kenapa? Kalau Anda tidak berdoa, Anda mengatakan saya Tuhan. Anda ini hamba, butuh Tuhan. Anda ini hamba lemah, butuh yang kuat, yang maha mutlak. Anda ini hamba, tidak ada apa-apanya, butuh yang ada apa-apanya. Kenapa Anda tidak mau berdoa? Allah marah kepada orang yang tidak mau berdoa karena dia menyembuhkan diri. Bahkan dikatakan doa wal ibadah. Wa fi riwayat doa mukhul ibadah. Apa artinya Anda salat kalau tidak berdoa? Sehingga dalam salat penuh dengan doa. Itu. Jadi orang berdoa itu penghambaan. Bukan orang berdoa menomorsatukan permintaan, bukan. Nomor satu lah saya mau mumtaz supaya dapat beasiswa Azhar, masuk di BUS dan sebagainya. Itu bukan nomor satu. Tapi Anda meminta karena Anda tidak memiliki. Coba kalau Anda memiliki, Anda tidak akan minta. Kalau Anda kuat, Anda tidak meminta. Tapi Anda hamba, Anda daib, butuh yang maha kuat Allah Subhanahu wa taala, makanya Anda meminta. Anda miskin, Allah razak, Anda butuh berdoa. Itu penghambaan ya Allah. Saya ini hambamu yang lemah, kau yang kuat. Saya ini miskin, kau yang kaya. Saya ini bodoh, kau yang maha mengetahui. Saya abid, engkau ma'bud. Ya Allah, berikanlah kepada saya dengan kerendahanku ini.
dengan kebodohanku ini, dengan kemiskinanku ini. Itu apa yang pantas bagimu, bukan apa yang pantas bagi saya. Jadi dengan demikian kita mengatakan kita ini hamba. Selama hamba, Anda butuh yang namanya ma'bud. Selama Anda hamba, jangan menyembuhkan diri. Itu butuh berdoa, sehingga dengan demikian Allah akan memindahkan dari amarah ke nafsu berikutnya. Kemudian terus kita selesaikan dulu sampai nafsu amarah bisu. Yallah. Tanbih. لا يجوز للشيخ المسلكي أن ينقل مريده من الاسم الأول إلى الاسم الثاني حتى يتطهر من لوث دنس غبار الأجيال وتتنور ظلمة ليل وجوده بأكمال معارف الأنوار ويجيب في وجوده عن مسماه في شهوده. Jadi Syekh al-Muslik, jadi murabbi itu tidak boleh memindahkan salik dari makam ke makam, dari nafsul ammarah ke nafsul lawwamah, dari makam ke makam sebelum dia betul-betul bersih dari tempat ini, atau hatinya tersinari dengan nur ilahi, dengan kebersihan dan sebagainya. Itu. Jadi baca la ilaha illallah 100.000. Sudah 10.000, ialah pindah saja dan sebagainya. Kenapa? Kan Anda keluarga, tidak perlu selesai. Jadi dalam tarekat itu tidak ada korupsi, tidak bisa seperti itu. Jadi dia selesaikan. Itu kecuali kalau mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan ialah pindah dari amarah ke lawwamah. Itu ala ra'si wal ain. Itu pindah, tidak perlu menyelesaikan wirid. Itu. Ada murid masuk la ilaha illallah, setelah baca 1000 mimpi ketemu Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khalas, sudah selesai, kau sudah sampai ke nafsul kamilah." Selesai masalah. Itu. Tetapi itu harus disampaikan ke murid. Jangan sampai itu takhayulat. Jadi kalau siapa yang mimpi ketemu dengan Nabi, berarti itu bukan syaitan. Man ra'ani faqad ra'ani haqqa fa inna syaitana la yatamassalu bi. Berarti mimpi maksum. Siapa saja mimpi ketemu Nabi itu maksum, kan itu tajalli Allah Subhanahu wa taala. Itu surah, tetapi suara tidak maksum. Nabi mengatakan man ra'ani, tidak mengatakan man sami'ah. Itu. Jadi ada orang tahu kalau Allah akan tajalli kepada si fulan. Iblis lihat ketika tajalli mimpi ketemu Nabi, iblis datang bersuara. Ayah Imam, Anda sudah 5 tahun menjalani tarikat dan kau sudah melihat saya, maksudnya untuk dengan Nabi. Sekarang khalas, yang namanya halal saya haramkan, yang haram saya halalkan. Anda sudah bebas. Itu. Seperti ini itu tidak bisa diterima. Jadi suara tidak maksum. Yang maksum adalah man ra'ani ar-ru'ya, bukan as-sima. Banyak orang keluar dari kewalian gara-gara masalah ini. Seperti Imam Juhaina. Dia mimpi ketemu Nabi dan mendengar suara orang serang kota Mekah. Dia menyerang kota Mekah, membunuh semua ulama di sana. Itu. Ini tidak bisa diterima. Tidak mungkin Nabi memerintahkan untuk menyerang Baitullahil Haram, kemudian membunuh ulama di sana, yang dilakukan oleh Abdul Wahab. Jadi itu tidak boleh berpindah dari makam ke makam kalau belum tatanawwal sulumati laili wujudihi biakmari ma'rifatil anwar. Jadi harus ada ma'rifah. Yang mengamalkan wirid ini akan datang ma'rifah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berpindah dari amarah ke lawwamah.
Fadhal Imam. فلا يزال في معراج هذا الاسم سعيدا وبالاشتغال لنيران اشتعاله واكدا حتى تناديه روحانيته من غير حجاب وتخاطبه بأفصح خطاب فحينئذ يشرف على عالم شهادته ويلبس خلف سيادة سعادته. Jadi selamat dalam makam nafsul ammarah bisu, dia akan naik meningkat dari makam ke makam, dari derajat ke derajat sampai terbuka hijab. Jadi at-takhalli wa at-tahalli summa tajalli. Dengan meninggal at-takhalli anir razail, meninggalkan yang buruk, kemudian at-tahalli bil fadail, mengerjakan yang baik, kemudian ya'ti at-tajalli. Tajalli di situ datang ma'rifah, datang nur dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berpindah ke ammarah, ke nafsu lawama, atau ke nafsu berikutnya. Jadi disitulah wayalbasu khala siyadati saadatihi. Dia akan memakai baju kebahagiaan, ketenangan dan sebagainya. Kemudian wakada faiza فإذا اشتغلت في خلاص نفسك من هذه الآفات وبدلت أوصافها الذميمة بأحسن الصفات شاهدت بعض العجائب المكنونة والأسرار المخزونة في صدق البشرية. Jadi selama anda dalam ammarah bisu, qilatut ta'am, kemudian la ilaha illallah, kemudian dengan adab, anda akan menyaksikan rahasia yang anda tidak pernah lihat dan tidak pernah alami sebelumnya. Karena la ilaha illallah ini itu menghapus atau dia scan semua dosa-dosa yang ada di dalam hati, apapun bentuk virusnya. Apakah dia flu, apakah dia corona, sakit kepala, pokoknya bentuk-bentuk virus yang ada dalam hati itu di scan semua sehingga hati bisa menjadi bersih. Dan dia akan melihat alam mulk dan alam malakut sesuai dengan rezeki Allah kepadanya. Itu yang penting. Itu tadi la ilaha illallah, ada cara membaca, kapan anda berhenti, tekanannya di mana, dengan suara keras. Itu dengan suara keras. Sebab kalau tidak itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian wa fahimta qaula al-imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dawa'uka fika wa ma tubsiru wa da'uka minka wa ma tash'uru wa tas'umu annaka jilmun saghirun wa fika tawal alamun akbar. Jadi dawa'uka fika wa ma tubsir. Jadi dawa, obat itu ada pada diri anda. Wa ma tubsir, apa yang anda saksikan, apa yang anda lihat dengan mata basira, itu. Wa da'uka minka wa ma tash'ur. Jadi penyakit atau racunnya itu minka, dari anda sendiri. Wa ma tash'ur, dan apa yang anda sendiri rasakan. Ketika anda berzikir, begitu anda mutawajjih ila Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah multafit. Itu karena anda akan merasa ini tidak baik, ini tidak baik, saya keluar dari jalur dan sebagainya. Itu akan menjadi penyakit bagi anda. Tetapi apa yang anda lihat ketika anda salat, zikir khusyuk, itulah akan menjadi dawa bagi anda. Akan menjadi jalan bagi anda untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taz'umu annaka jirmun sagir wa fikan tawa al-alamul akbar. Anda mengira anda ini jirmun sagir, itu fisik, materi yang kecil. Wa fikan tawa al-alamul akbar, padahal dirimu itu ada alam akbar. Jadi dunia yang kita saksikan namanya al-alamul akbar. Kenapa? Ada alam, anda juga di situ. Tetapi di dalam diri manusia itu namanya ini, manusia adalah alamul asgar. Tetapi alam asgar ini semuanya ada di dunia ini, ada pada diri manusia.
Tidak ada yang keluar itu. Semua yang ada di dunia ini yang kita lihat, Anda tidak tahu, Anda tahu ada pada diri manusia. Jadi tazumu annaka jirmun sagir wa fika intawa al-alamul akbar. Seperti yang kita di akhir Hikam Ibnu Athaillah Sakan Diri, itu kita sudah jelaskan di sana bagaimana manusia ini bisa memuat al-alam al-akbar. Semua ada pada diri manusia. Semua sifat-sifat hewan, semua sifat-sifat malaikat dan semua sebagainya dimiliki oleh manusia. Kemudian ويجب عليك وأنت في هذا المقام الضيق القبيح أن يكون توجهك إلى الخلاص من ضيق النفس إلى فضاء الروح. Jadi Anda dalam makam nafsul ammara bisu itu makam yang sempit, makam yang menyedihkan, yang ada selalu ada rasa khauf. Kenapa hati sempit? Kenapa hati ini banyak kotorannya? Yang banyak kotorannya tentu tidak bisa memancarkan banyak ma'rifah. Oleh karena itu harus dibersihkan supaya Anda berpindah ke alam ruh yang wasi, yang luas. Jadi nafsu lawannya adalah ruh. Ruh ini selalu menyuruh kepada kebaikan, condong ke akhirat. Tapi nafsu condong ke dunia, kepada keburukan. Oleh karena ruh ini wasi, yang selalu mengikuti rohnya, itu dia akan melihat dengan alam yang sangat terbuka, dia akan selalu lega dan sebagainya. Tetapi kalau nafsunya selalu diikuti, hidupnya akan jadi sempit, gerakannya akan jadi sempit. Jadi nafsu sebelah kiri, kemudian roh di sebelah kanan yang condong ke akhirat. Nafsu sebelah kiri itu condong ke dunia dan condong kepada semua keburukan, khususnya ketiga berada di nafsu al-ammara bisu. Terus wa ayyakuna matlabuka at-takhalli 'anil awsaf ad-damimah allati dhukirat wa at-tahalli bi adadiha wa hiya as-sifatul hamidah fa yatabaddalu ma fika min al-kibri bit-tawadu' wal baghdha'i bil mahabbah wal riya'i bil ikhlas wasyuhrati bil khumul hatta la yabqa ahadun yazkuruka bimadhin wa dam. Jadi selama Anda dalam makam seperti ini, nafsul ammara bisu, harus Anda lakukan takhalli anir razail, meninggalkan yang tidak baik, kemudian tahalli bil fadail, mengerjakan yang baik. Jadi dengan tidak berbohong, otomatis Anda jujur. Jadi melakukan satu sifat, otomatis Anda melakukan at-tahalli. Jadi dengan tahalli ada. Jika Anda tidak menyombongkan diri, Anda tawadu, tidak mungkin Anda berada di tengah-tengah. Jika Anda tidak riya, Anda pasti ikhlas. Jadi dengan melakukan at-tahalli itu akan saat yang sama datang at-tahalli. Kemudian akan datang at-tajalli, yaitu al-kashf wa mutala'atil qulub dan sebagainya. Wa'lam annaka idza khallasta nafsaka min hadhihi al-afat syahadta ba'd al-ajaib wal asrar bi'aunillahi ta'ala wa tusamma mukashafatul qulub. Nah, jadi setelah Anda berada di makam nafsul ammara bisu, kemudian mujahadatun nafs, yaitu at-takhalli, at-tahalli wa tajalli, Anda akan menyaksikan alamul muluk wa alamul malakut yang kita dengan mukasyafatul qulub. Mukasyafatul qulub, ketika hati ini bersih, sudah di-scan, tidak ada virus di dalamnya. Sudah dibersihkan semua virus-virus yang ada di dalam, sehingga dia mir'at, dia seperti cermin. Seperti cermin, ketika Allah tajalli, jadi ma'rifah terpantul ke dalam hati. Oleh karena itu hati seseorang bisa melihat apa yang terjadi di Indonesia dan sebagainya. Karena itu pantulan dari Allah atau pantulan dari Lauhul Mahfuz masuk ke dalam hati, itu. Dan Anda melihat di Indonesia sekarang ada demo, keluarga saya lagi begini dan sebagainya. Karena hati seperti cermin.
coba Anda berdiri di cermin, itu diri Anda ada di situ. Anda asli, yang di dalam cermin itu bukan asli, tetapi Anda ada di dalam cermin. Demikian juga ilmu Allah itu ada di Allah, tetapi pantulannya ada di hati Anda, seperti Anda berada di dalam cermin. Itu ilmu yang ada di Lauh Mahfuz tertulis di sana bahwa besok hari Ahad itu akan terjadi banjir di Indonesia, atau akan terjadi demo, atau akan terjadi turun hujan emas umpamanya. Itu. Jadi yang namanya tajalli itu akan terpantul di dalam hati seperti cermin. Oleh karena itu Anda melihat dengan jelas, semakin bersih hati Anda, semakin jelas pula Anda lihat. Anda melihat bahwasanya besok akan terjadi seperti ini. Itu namanya mukasyafatul qulub. Itu dengan melakukan zikir la ilaha illallah dengan suara keras, kemudian dengan membacanya yang bagus. Kapan Anda berhenti, tekanannya di mana, insyaallah dengan alamul iltifat. Itu begitu Anda tatawajjah ilallah, saya ingin berzikir kepada Allah, jangan sekali-kali multafit. Itu melihat ada karamat atau ada panggilan atau ada dan sebagainya, jangan menoleh ke kiri ke kanan, tetap jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berhenti sampai di sini, dan silakan kalau ada yang kurang jelas